Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bura Fedro dari Kurniawan. Saya dari TNI Angkatan 2024 dengan NIM 031. Kali ini saya akan menjelaskan terkait sistem embedded kembali. Di mana pada materi ini akan membahas terkait digital to analog converter yang sebelumnya kita membahas terkait analog to digital converter alias ADC. Sekarang kita membahas DAC. Nah, teman-teman harus paham juga bahwasannya DAC itu apa gitu loh. DAC itu merupakan suatu komponen atau modul yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Kalau ADC kemarin kan dari analog ke digital, sekarang kita balikan ya, dari digital ke analog. Nah, data digital yang berupa angka biner 01 dari mikrokontroller akan dikonversi menjadi tegangan atau arus analog yang dapat digunakan oleh perangkat elektronik lain. Nah, DAC ini itu mungkin sistem digital untuk menghasilkan keluaran yang dapat dipahami oleh perangkat analog seperti speaker, motor, dan display analog. Jadi, angka-angka biner, kalau dulu kan kita ngasih tegangan untuk menghasilkan biner. Sekarang biner itu bisa dihasilkan untuk tegangan, teman-teman. Nah, kenapa sih DAC ini penting di sistem embedded itu? Karena pada sistem embedded, mikrokontroller ini kan bekerja menggunakan data digital. Nah, tapi ketika kita menggunakan mikrokontroller, kita juga tentu perlu output itu, karena outputnya ini kan juga kadang butuhnya sinyal analog, nggak harus sinyal digital. Nah, kalau misalkan kita ada kasus seperti itu, DAC ini berperan penting, teman-teman, sebagai penghubung antara sistem digital dalam perangkat analog. Contohnya pada pengaturan suara, kontrol kecepatan motor, dan pembangkit sinyal analog. Kalau misalkan kita nggak pakai DAC, maka embedded ini sendiri akan sulit itu untuk menghasilkan output analog yang halus dan presisi, teman-teman. Jadi ya ujung-ujungnya kita bisa balik-balik. Kadang tuh kita perlu sinyal digital untuk bisa menghasilkan menggerakkan analog seperti itu, teman-teman. Misalkan di sistem PLC seperti itu juga bisa. Terus juga konsep dasar DAC itu dimulai dari data digital dalam bentuk biner yang dikirim oleh mikrokontroller, teman-teman. Di mana dari DAC ini kemudian mengubah setiap nilai digital tersebut untuk menjadi level tegangan analog tertentu. Semakin besar nilai digital yang dihasilkan, maka semakin besar juga tegangan output yang dihasilkan, teman-teman. Biasanya keluarannya ini tuh berbentuknya sinyal tangga yang mendekati sinyal analog kontinu. Nah, ngomong-ngomong resolusi ADC juga menunjukkan kemampuan DAC dalam menghasilkan perubahan tegangan output yang kecil dan presisi, teman-teman. Yang dimana jumlah bitnya inilah yang menentukan resolusinya. Dimana ketika jumlah bitnya makin besar, maka perubahannya makin halus, perubahan tegangannya. Contohnya misalkan kita menggunakan DAC 8 bit yang memiliki 256 level output. Sedangkan DAC 12 bit ini memiliki 4009 level output. Nah, resolusi DAC itu dapat dihitung menggunakan rumus VREF dibagi dengan 2 pangkat N kurangi 1, teman-teman. Dengan N adalah jumlah bit DAC. Nah, VREF ini sendiri, VREF pada DAC adalah tegangan maksimum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menghasilkan output analog. Nilai digital yang diberikan ke DAC akan dikonversi menjadi tegangan alias volt antara 0 volt hingga tegangan referensi atau VREF, teman-teman. Contohnya, misalkan kita menaruh case VREF ini sebesar 5 volt, maka output maksimum DAC yaitu 5 volt sendiri. Nah, VREF ini tuh penting, teman-teman, karena itu bisa menentukan rentang dan ibaratnya akurasi atau ketelitian sinyal analog yang bakal dihasilkan, teman-teman. Nah, cara kerjanya itu kurang lebih nanti gini. Cara kerja DAC itu dari DAC nanti akan menerima data digital dari mikrokontroller ya. Dari mikrokontroller itu akan langsung ngubah ke tegangan yang sesuai dengan nilai biner yang diterima. Salah satu itu menggunakan resistor ladder R2R. Metode ini itu menggunakan kombinasi resistor yang digunakan untuk menghasilkan tegangan output berdasarkan nilai bit digital. Ketika nilai si digital input yang makin tinggi, maka tegangan analog output yang dihasilkan bakal makin tinggi juga, teman-teman. Nah, pengaplikasiannya seperti apa? Kita bisa ngomongin pengaplikasiannya itu misalkan kita sistem audio untuk menghasilkan suara seperti speaker, kontrol kecepatan motor. Kita kan mengontrol kecepatan motor menggunakan mikrokontroller, terus output motor yang bergerak kan analog ya. Terus pembantu lemah sinyal, pengaturan intensitas cahaya LED juga dan sebagainya, teman-teman. Nah, yang bakal kita praktikkan pada praktikum atau materi ini itu kita menggunakan cahaya LED, terus juga lubang sinyal dan juga kecepatan motor, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, tentu saja kita bakal membahas terkait praktikum yang sudah dilakukan untuk membahas terkait DAC ini. Jadi mungkin kita langsung aja supaya bisa lebih memahami lebih dalam terkait DAC, teman-teman. Oke, kita lanjut ke praktikumnya. Jadi ini untuk bagian programnya, setelah kita itu kan running dulu programnya ini. Jadi percobaan untuk mengontrol motor servo menggunakan potentiometer yang nantinya bakal digambarkan oleh grafik juga. Jadi kita putar dulu potentiometernya.
dimana dia akan menghasilkan output untuk pergerakan dari si motor servonya sendiri. Nah nanti kita juga melihat bahwasannya menggunakan sinyal PWM. Jadi ketika potensinya atau motornya itu makin pelan, maka sinyal PWM-nya akan makin menyempit. Tapi ketika itu juga kebalikannya, ketika diputar untuk lebih kencang, maka PWM-nya akan semakin melebar. Jadi kita pertama akan menggunakan library-nya seperti biasa. Kita mau library Arduino, lalu kita mendefinisikan deklarasi LED di mana LED menggunakan pin 2, lalu menggunakan pin ADC menggunakan D34. Di sini kita langsung masuk ke poin setupnya, di mana kita menggunakan delay 1000. Di sini menggunakan print-in seperti biasa. Nah kita menggunakan fungsi if else. Ketika if-nya itu ada posisi 3 atau di pin, maka dia akan 5000 setupnya. Di sini juga kita masukkan analog rate resolution untuk fungsinya. Lalu kita masukkan kembali buat void loop-nya supaya nge-looping. Nah ini integer ADC-nya kita deklarasikan analog rate menggunakan ADC pin, lalu integer PWM-nya. Terus dari kita juga menggunakan beberapa fase, ada 04095 dan 0255. Kita menggunakan fungsi float juga, dimana untuk kita menghasilkan rumus float, dimana untuk menghasilkan persenan brightness atau persenan kecerahan dari LED-nya itu PWM akan dibagi dengan 255. Setelah hasil PWM dibagi dengan 255 itu akan langsung dikali 100. Nah ini akan menghasilkan kecerahan, nantinya bakal langsung di outputkan di LED di hardware-nya. Nah sekarang kita masuk, kita cek dulu sekali monitornya. Nah jadi ketika kita menggunakan potensio untuk mengatur kecerahannya, di sini ketika kita putar potensionya maka dia akan berkurang sampai 0 bisa. Nah di sini geser. Nah ini kan posisi 0 nih, kita geser nih, dia akan menyala sampai terangnya. Wih bahaya banget. Nah ini juga berpengaruh ke grafik dari PWM-nya. Ketika kecerahannya makin gelap, maka PWM-nya akan hilang. Tapi ketika kita makin terang, maka sinyal PWM-nya akan makin melebar. Seperti ini. Dah. Jadi pada percobaan modul ini menggunakan servo yang dikontrol dari potensio, dan di sini menggunakan STM32 dibantu dengan FTDI untuk membantu komunikasinya. Di sini untuk pembacaan di serial monitornya ini masih 0. Nah sekarang kita coba ketika ini dinaikkan. Nah servo akan bekerja, servo akan berjalan sesuai dan pembacaan naik. Ini untuk nilai maksimalnya di 4000, dan untuk sudutnya ini menggunakan servo yang sudut maksimalnya di 180. Terus pembacaan pada osiloskopnya juga ini terbaca gelombang PWM yang jika potensinya dikecilkan dia akan mengecil. Sini. Nah di sini terlihat ketika digeser itu terlihat adanya noise karena pembacaan dari wiringnya itu kabelnya mungkin ada yang tidak terbaca atau tidak kencang. Oke, mungkin saja bisa saya makan pada materi kali ini. Semoga materi bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton hari ini. Dan materi DAC pada kali ini akan tutup. Mohon maaf jika ada kata salah kata. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.